Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Aku hari ini karena masih isolasi mandiri, aku pengen bikin konten tentang seputaran corona. Karena sampai detik ini aku masih merasakan virus corona yang ada di badan aku. Bahkan kemarin sempat sesak napas dan dilarikan ke rumah sakit. Jadi kemarin itu aku sesak nafas aku tuh kambuh. Udah gitu langsung ke rumah sakit ya kan. Nah di sampai rumah sakit aku benar-benar kecewa banget. Yang aku pengen itu, karena aku sesak nafas tuh, tolong aku pengen kayak dikasih penanganan, bantuan pernapasan atau apa gitu dari pihak rumah sakit. Tapi ini enggak, bahkan dokternya pun malah ketakutan periksa aku gitu. Nah di situ aku udah kecewa ya kan. Kedua, udah gitu nggak ada penanganan yang benar-benar khusus banget. Jadi cuman dilihat, apa diperiksa aja tanpa ada alat bantuan apapun. Udah gitu setelah diperiksa dan aku dinyatakan udah kena lambung, terus akhirnya dokter sempat menyarankan untuk dirawat selama 2 minggu, tapi aku nggak mau ya kan. Nah setelah itu aku iseng dong untuk tanya estimasi biaya untuk 2 minggu itu selama perawatan isolasi mandiri di rumah sakit itu berapa. Nah dokter tuh menyatakan sekian, dan itu bukan dana yang kecil ya, tapi lumayan besar gitu. Cuman kan aku juga tahu ya, dari pemerintah itu kalau khusus covid itu kan gratis gitu. Mungkin aku juga nggak tahu kenapa nih rumah sakit tiba-tiba tanpa aku membahas tiba-tiba udah bilang ini biaya sendiri ya. Di situ aku udah kecewa dan pengen marah banget gitu. Sampai akhirnya aku ngomong, tolong periksa nama saya di rumah sakit ini karena saya pernah sekali nginep di sini, pernah sekali rawat anak saya di sini, dan kamu lihat riwayat saya di sini. Saya nggak pernah ngambil kamar yang biasa, dan saya selalu ngambil kamar yang VIP ya. Maaf bukannya sombong gitu, karena memang ini pelayanan rumah sakitnya tuh benar-benar buruk banget gitu. Jadi di IGD, di saat anak aku sakit, anakku yang pertama sakit, di IGD itu dimasukin ke ruang IGD, dan di ruang IGD itu didiemin ya kan. Otomatis aku marah dong, karena apa ya kan. Aku sempat marahnya gini, kenapa anakku didiemin, semua pasien-pasien yang ada di IGD itu didiemin. Sampai akhirnya aku ngomong ya kan ke susternya, sus tolong dong tangani anak saya sampai ketemu kamarnya ya kan. Karena saya di sini nggak pakai BPJS dan saya nggak pakai kamar yang biasa. Saya mau ngambil langsung kamar VIP. Langsung di situ susternya menangani anak saya dan langsung cepat bertindak, dipindahkan ke kamar VIP ya kan. Di situ aku udah kecewa ya kan. Jadi gini loh, maksud aku, rumah sakit itu kan untuk kalau memang dokter dan pekerja kayak suster segala macamnya memang niat untuk bikin pasiennya sembuh, dan benar-benar untuk merawat pasiennya tanpa melihat seluk beluknya pasien tuh seperti apa, harusnya udah bertindak gitu. Nah akhirnya aku udah masuk rumah sakit, salah satu rumah sakit itu, dan anakku dirawat kamar VIP ya kan. Nah pokoknya setelah sembuh dan setelah keluar situ, aku udah bener-bener nggak respect lagi sama ini rumah sakit gitu. Nah akhirnya kemarin balik lagi ke covid, tentang covid yang kemarin aku alamin sesak nafas itu. Akhirnya aku juga sempat kecewa ya kan. Aku nggak diapa-apain, nggak dikasih bantuan pernapasan dari alat lah atau apa, tiba-tiba dikasih obat sebanyak ini, obatnya sebanyak ini.
aku kecewa gitu. Di saat aku sesak nafas kok nggak ada bantuan, kayak dikasih alat pernafasan atau apapun gitu, cuma diperiksa ngasal-asalan aja. Aku bilang, tolong dong dok, aku lagi sesak nafas nih gitu. Aku pikir tuh bakal dikasih tindakan dari dokter atau dari susternya tuh kok bantuan pernapasan lah, oksigen atau apapun itu. Aku sampai ngomong diinfus kayak atau disuntik atau apa gitu, karena memang aku bener-bener ngalamin kayak sesak nafas gitu. Udah gitu tiba-tiba kakakku tebus obat dong, karena dia kan takut ketularan. Akhirnya ya udah ya kan, dia pulang duluan, aku yang tebus obat. Dan kalian tahu obatnya banyak banget, dan aku pikir nggak penting banget ini obat buat aku minum. Jadi ini obat dari rumah sakit yang pelayanannya jelek. Satu ya, aku nggak bisa sebutin rumah sakitnya. Dua ya, ini dua, ini khusus lambung karena udah kena lambung. Terus itu dua, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan harusnya ada 11 karena satu lagi nggak ada di apotek itu. Dan pihak apotek bilang besok Gojek aja yang suruh ambil satu obat lagi. Ya aku nggak mau ya, karena ini obat aja semuanya nggak aku minum karena nggak penting buat aku gitu. Khusus corona ini yang dikasih obat apa sih, maksudnya kayak nggak penting, ini semua tuh nggak penting gitu. Udah gitu ditambah sebelum ke rumah sakit aku sempet konsumsi obat ini yang disaranin sama teman-teman aku, ya katanya bagus lah apalah. Tapi aku sempet konsumsi nggak sampai habis ya, karena apa, reaksinya di badan aku bener-bener mau mati. Ini aku nggak lebay, karena aku ngerasain sendiri seperti apa. Nih, Lianhua, obat Lianhua ya. Nih aku sempet konsumsi segini, ini udah habis satu gini. Cuman setelah aku setelah minum ini, reaksinya bener-bener bikin badan aku kesemutan, makin kesemutan. Di saat tulang-tulangku pada sakit, aku minum ini, reaksinya malah tambah sakit dan makin drop. Akhirnya yang ini nggak aku terusin ya kan. Ternyata temen aku baru kasih info kalau obat ini udah ditarik dari pemerintah, kalau nggak boleh dikonsumsi lagi karena efek sampingnya tuh bener-bener buruk buat nanti di badan kita. Jadi akhirnya aku stop nih obat. Buat yang positif COVID, kalau tahu obat ini please stop ya, please stop. Jangan kalian terusin lagi karena bahaya. Sharing is caring, oke? Ini stop, jangan dikonsumsi lagi buat pasien COVID, oke? Ini bahaya. Terus ini obat dokter pun sekalipun aku nggak minum, nggak penting buat aku. Lalu aku akhirnya nggak minum obat-obatan, tapi aku minum minum Clover Honey nih. Aku minum ini. Terus juga aku minum vitamin-vitamin lainnya. Dan sekarang badanku ngedrop lagi. Badanku lemes lagi dan gemeteran. Terus juga aku nggak tahu deh mau sampai kapan ini badan aku ngerasain kayak begini. Susah buat aku jelasin apa aku rasain selama positif COVID ini. Yang jelas sakit ya, lemes. Udah gitu bersyukurnya banyak banget yang peduli sama aku, dari sahabat, keluarga, bener-bener peduli, yang tiap hari tuh kirimin makanan, kirimin vitamin. Terus juga tiap aku bangun tidur makanan udah ada di
digantungin di pagar garasi rumah aku gitu. Itu bener-bener kayak makasih aja gitu buat teman-teman aku yang peduli sama kondisi aku, ya sampai tiap hari ngechat, kamu makan apa aku kirimin gitu. Itu bener-bener kayak bermanfaat buat aku gitu, kayak nambahin semangat aku gitu kan. Terus juga apa ya, aku tuh bener-bener udah nggak tahu lagi, aku udah bener-bener pengen kayak ngelihat hasilnya tuh negatif gitu. Dan satu lagi aku mau bercerita, ada salah satu rumah sakit lagi, bukan rumah sakit yang kemarin ya, beda lagi dan cukup terkenal rumah sakitnya. Rasanya tuh aku pengen ngamuk gitu. Kenapa rumah sakit tuh kayak menguangkan pasien gitu. Jadi gini loh, kita tes PCR ya, tes PCR ya otomatis ini kan tentang kesehatan pasien kan. Kalau memang pihak rumah sakit benar-benar ingin membantu pasien, jangan dipatokin harga dong gitu ya kan. Di situ juga aku pengen marah ya. Di saat aku tes PCR, aku benar-benar kaget gitu. Jadi gini, ada beberapa harga yang apa ya, yang ini loh, ada beberapa harga yang membikin hasil PCR itu jadi lama gitu, karena ditentuinnya dari harga yang, maksudnya gimana ya, gini loh, ada paket-paketnya gitu. Jadi ada 3 pilihan paket ya. Ini tes PCR ya di rumah sakit yang ternama. Udah gitu, yang 1,6 yang gold 24 jam hasilnya keluar. Yang 1,2 yang silver hasilnya 48 jam baru keluar PCR. Yang 900.000 yang biasa hasilnya 3 hari baru keluar. Nah di situ aku sempat kecewa juga dong. Maksud aku gini loh, pasien itu kan pengen dikasih yang terbaik dari rumah sakit gitu, kok malah menguangkan gitu, malah dipilih dengan harga-harga segini gitu. Padahal kan pasien kan butuh banget hasil yang cepat gitu kan. Ya udah, karena aku kepalang masuk rumah sakit itu, ya udah aku pilih yang di tengah-tengah gitu. Padahal aku butuh banget hasil PCR yang cepat. Nah memang salah aku sih kenapa pilih rumah sakit itu gitu. Cuman karena udah terlanjur, akhirnya ya terpaksa lah aku nunggu PCR keluar ya, keluar lama gitu. Terus juga rasanya tuh kayak udah pengen ngomel-ngomel aja pada saat itu di rumah sakit itu ya kan. Terus juga hasil PCR ku besok baru keluar ya kan. Nah sekarang udah hari ke 11 hari kali ya, 11 hari dan badanku ini masih lemas. Badanku gimana ya, kayak demam lagi. Terus juga udah nggak tahu lagi, udah pasrah banget. Aku dulu kayak bantu doa ya biar aku sembuh gitu, karena kerjaanku tuh udah numpuk banget. Terus juga udah bener-bener hopeless banget. Udah kayak gue udah bingung banget di rumah tuh mesti gimana gitu, mesti ngapain, mesti udah bersih-bersih rumah biar keluar keringet gitu kan, yang ada malah makin lemes. Terus juga mau sampai kapan, kadang mikir gitu, mau sampai kapan aku ngerasain ini semua gitu. Aduh udah kayak ya udah aku bawa happy aja lah gitu kan, dibawa santai, dibawa happy. Tapi udah kayak nggak jelas aja di rumah gitu, mau sampai kapan nih gue ngerasain covid gitu. Sampai akhirnya aku beli vitamin banyak banget, ini Paper Honey ini, terus juga vitamin lainnya. Kalau obat dari dokter aku bener-bener nggak konsumsi, nggak aku minum. Karena apa? Nggak penting buat aku gitu. Udah keburu
kesel juga sama dokternya. Jadi apa ya, aku cuma minta doa untuk dari kalian untuk kesembuhan aku, karena udah bosen di rumah. Yang bikin sedihnya tuh anakku tadi video call kan, terus dia sempet ngomong, "Mami gimana? Mami masih sakit." "Iya nah, Mami masih sakit. Aku pengen sama Mami," dia bilang gitu kan. Terus juga aku bilang, "Sabar ya nah, Mami masih sakit, ada virus di badan Mami." Terus dia bilang, yang bikin sedihnya tuh dia bilang gini, "Tapi nanti virus itu bakal pergi kan Mami, Mami bakal sembuh kan." Terus aku jawab, "Doain ya nak, pasti Mami sembuh, Mami kan kuat," aku bilang gitu. "Iya sih, aku doain Mam," dia bilang gitu, karena anakku kan masih umur 7 tahun gitu, masih umur 7 tahun. Terus dia selalu pengen deket aku kan. Itu aja sih yang bikin aku sedihnya, jauh dari anakku. Gue gak mau nangis lagi, udah, gue bukan perempuan yang cengeng, gue gak mau. Ini karena gue bosen isolasi mandiri, akhirnya bikin konten kayak begini aja lah gitu kan. Pokoknya buat kalian semua jaga kesehatan, jangan kecapean, karena di saat badan kalian capek tuh virus bakal cepat masuknya. Udah gitu patuhi prokes ya, pakai masker, sering-sering cuci tangan, karena kalau udah sakit tuh repot banget. Udah repot ininya apa, ngerasain sakitnya, belum lagi repot masalah biayanya ya kan nggak semua orang ada punya uang, maksudnya punya kelebihan uang gitu di saat pandemi kayak begini gitu kan. Apalagi rumah sakit sekarang kan semua serba uang, kecuali yang memang RSUD kan memang khusus pasien COVID itu kan gratis. Cuman tapi aku nggak mau gitu disatuin dengan satu kamar itu bisa 3 orang 2 orang, tapi aku nggak mau gitu. Akhirnya aku minta ya isolasi mandiri di rumah aja, walaupun bosen, walaupun bete, tapi banyak teman-teman yang selalu menghubungin aku tiap harinya, yang kasih semangat, yang kasih kiriman makanan dan vitamin, itu yang bikin aku semangat gitu. Terus juga aku tuh udah nggak sabar pengen bener-bener bebas dari virus ini, karena aku tuh orangnya aktif. Jadi di saat aku harus diem di rumah entah sampai kapan, bener-bener bosen, bener-bener butuh kayak gimana ya, waktu butuh hiburan yang positif, karena aku tuh udah banyak planning kerjaan yang mesti aku kerjain bersama teamwork aku, seperti itu. Badan aku masih ngerasain ini nih. Kemarin demamku udah gak ada, sekarang ngerasain lagi. Oh my god, rasanya tuh kayak gimana ya, pokoknya rasanya gak enak deh. Aduh, udah gak tahu lagi mau sampai kapan nih kayak begini. Guys, siapapun yang lihat video ini, bantuin doa buat aku ya, biar cepatnya sembuh dan negatif, karena nggak enak, lemes badanku. Udah gitu bener-bener ini sih ngehantam mental banget nih COVID. Ya Allah, bener-bener kayak apa ya, kayak aduh, susah dijelasin deh. Pokoknya itu nggak enak banget ya, pokoknya nggak enak banget guys.
Sebenarnya sih ini konten cuman buat ngisi aku biar gak bosan aja sih ya, cuman ya buat kalian tetap jaga kesehatan ya, karena aku udah ngerasain virus ini dan rasanya nggak enak. Ini badanku pun lagi nahan sakit. Semoga aja secepatnya negatif, amin. Ini badanku masih kayak menggigil, demam lagi, padahal demam aku tuh ngerasain di awal aja. Kemarin tuh nggak ada demam, demamnya udah hilang. Nah sekarang lagi ngerasain demam lagi. Aduh guys, nggak tahu deh, kalau memang besok nggak ada perubahan aku bakal ke rumah sakit lagi untuk kontrol bagaimana perkembangannya ini virus di badan aku, karena yang dihajar itu tuh tulang dan paru-paru yang bikin sesak nafas. Terus lagi ya, untuk video kali ini gak ada nangis-nangis karena gue bukan cewek cengeng, gak mau. Gue cuma minta doa dari kalian, semoga gue cepat sembuh dan negatif hasilnya, karena gue sempet hopeless banget sampai tadi akhirnya gue nanya apa gue rawat aja ya di Wisma Atlet. Cuma karena memang gak tahu gimana prosedurnya untuk masuk ke Wisma Atlet tuh, akhirnya aku masih cari-cari info gimana caranya masuk ke untuk diisolasi di Wisma Atlet. Mungkin besok aku bakal cari info lagi gimana caranya masuk ke Wisma Atlet. Yang nonton video ini siapa tahu caranya gimana untuk bisa masuk dan isolasi di Wisma Atlet. Setidaknya kan kalau di Wisma Atlet kan ada dokternya gitu kan, jadi kan tahu perkembangan aku tuh seperti apa. Karena sampai detik ini udah 10 hari lebih aku masih gak ada perubahan sembuh gitu, masih ngerasain demam, masih ngerasain tulang ngilu gitu ya. Semoga aja ada keajaiban besok PCR ku keluar dan hasilnya negatif. Jadi untuk yang lihat video ini aku minta dukungannya untuk kasih aku semangat sembuh dan minta doanya. Makasih semuanya, semoga kalian selalu diberi kesehatan, jangan sampai ngerasain ini. Pokoknya yang udah kasih perhatiannya ke aku mau bilang makasih, karena banyak banget yang peduli sama aku. Pokoknya aku ngucapin beribu-ribu terima kasih, semoga kebaikan kalian Allah yang balas, amin. Kayaknya cukup sekian cerita dari aku tentang COVID ini yang masih aku rasain di 10 hari lebih ini. Pokoknya tetap semangat, jangan putus asa. Bismillah, aku pasti sembuh. Gak boleh kalah sama ini virus, amin. Ya udah, pokoknya buat kalian semua tetap semangat ya guys, jaga kesehatan, patuhi prokes, jangan kalau nggak penting banget jangan keluar, karena virus corona itu beneran ada gitu guys. Cukup sekian cerita dari aku tentang COVID ini. Jangan lupa bantu subscribe, like, and comment. Makasih.